Perkenalkan, nama saya Novian Rizaldining 15A10089. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang berkas UAS mata kuliah PSSB 5 milik saya. Pada semester ini, fungsi bangunan dari bangunan high-rise ini adalah rental office, dan untuk tapak, saya mendapatkan tapak di Jalan Pamularsi. Merupakan jalan kolektor 3B, dan untuk tapaknya sendiri memiliki daya dukung tanah sebesar 4,3 kg per cm persegi, termasuk ke dalam kategori tanah sedang. Dan kedalaman tanah keras berada di 15 meter di bawah tanah berdasarkan tes sondir pada proyek bangunan tinggi di daerah yang sama. Untuk side plan-nya sendiri, akses terhadap tapak berada di bagian kanan tapak untuk entrance. Untuk sirkulasinya sendiri mengitari tapak dan keluar di sisi kiri tapak. Lalu untuk akses menuju basement tersedia ramp di sini. Untuk situasi sendiri terlihat atap dak beton yang direncanakan berlapiskan waterproofing. Lalu selain itu yang terdapat di atap adalah rumah lift, tangki air, sistem pendingin, dan juga sistem penangkal petir. Untuk basement sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, dari ground floor tersedia ramp untuk menuju basement. Untuk sirkulasinya sendiri mengitari core yang berada di tengah. Lalu jika ingin menuju ke basement 2 yang berada di bawah basement 1 dapat melalui ramp yang berada di sisi bawah. Lalu di sini tersedia ramp juga yang merupakan akses dari basement 2 menuju basement 1. Jika ingin keluar dari basement 1 dapat menuju ke area ini menggunakan ramp. Seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah akses dan sirkulasi untuk basement 2 yang berada di bawah basement 1. Lalu untuk denah lantai dasar, untuk entrance berada di depan tapak. Di sini tersedia ruang-ruang penunjang seperti lobby dan ATM, serta yang berada di lantai dasar adalah kantor pengelola, serta kafe dan juga minimarket. Di lantai 1 terdapat area hall serbaguna yang dapat dimanfaatkan penyewa kantor untuk melakukan konferensi. Untuk denah lantai 2 sendiri, di sini terdapat area outdoor, dan di lantai 2 ini difungsikan sebagai area kafetaria atau kantin. Untuk area kantor sewa sendiri, di sini terdapat denah tipikal lantai 4, 5, 8, dan 9 yang penataannya fleksibel menurut penyewa masing-masing. Ini denah tipikal untuk lantai 6 dan 7. Selanjutnya di denah atap, seperti yang dijelaskan tadi, di sini terdapat sistem penangkal petir yang berada di atas rumah lift, lalu terdapat tandon air yang berada di atas. Selanjutnya adalah selain sistem penangkal petir, sistem
penyediaan air bersih, juga terdapat sistem pengondisian udara. Di sini terdapat sistem cooler. Untuk denah pondasi sendiri, pondasi menggunakan pondasi board pile, sementara untuk area core atau struktur inti menggunakan pondasi rakit. Di sini terdapat dilatasi pemisahan struktur untuk bagian podium, sementara untuk tower menjadi satu. Masuk ke tampak belakang atau sisi timur tapak. Di sini menggunakan curtain wall yang menggunakan bahan aluminium komposit panel. Untuk tampak depan atau sisi barat, terlihat di sini untuk area podium menggunakan kaca film. Untuk tampak kanan atau sisi utara tapak, terlihat di sini menggunakan tampak dari curtain wall yang menggunakan bahan aluminium komposit panel tersebut. Untuk tampak kiri atau sisi selatan, selanjutnya masuk ke potongan. Di sini terlihat lift dan juga tangga darurat. Untuk struktur sendiri, penggunaan flat slab digunakan untuk area basement untuk memaksimalkan tinggi ruangan. Sementara untuk area tower dan lantai dasar ke atas menggunakan sistem rangka kaku dan core. Untuk potongan BB juga sama, di sini terlihat pondasi, yaitu pondasi board pile yang ditumbuh oleh kolom-kolom struktur. Untuk detail pondasi sendiri, pile cap berukuran tebal 180 cm dan ukurannya kurang lebih 300 cm kali 200 cm per kolom struktur. Untuk detail utilitas, di sini bisa dijelaskan adalah ukuran lift, kapasitas 13 orang yang berukuran sangkar 160 cm kali 150 cm, dan untuk shaftnya sendiri berukuran 220 cm kali 280 cm. Detail konstruksi yang dapat dipaparkan adalah penggunaan curtain wall yang berbahan ACP, untuk potongannya di sini terlihat sambungan yang menggunakan rangka hollow. Sementara untuk podium menggunakan window wall yang di sini potongannya terlihat. Untuk isometri struktur sendiri di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat dilatasi untuk bagian podium bangunan dan tower bangunan. Di sini terdapat dua core yang berada di tengah dan belakang bangunan. Selanjutnya terlihat kolom struktur dari bagian tower yang berukuran 80 kali 100 cm. Sementara untuk bagian podium, kolom struktur berukuran 80 kali 60 cm. Sementara untuk ukuran baloknya, baik podium maupun bagian tower sama, berukuran 50 kali 70. Lalu terlihat juga pile cap yang berukuran 300 kali 200 cm.
serta board pile yang berada di bawah masing-masing kolom struktur. Selanjutnya yang dapat saya paparkan adalah tentang isometri utilitas air bersih dan kotor. Di sini untuk penyediaan air bersih, sistem penyediaan kebutuhan air bersih berasal dari dua macam. Pertama, air bersih dari PDAM yang nantinya akan ditampung di reservoir, lalu dinaikkan ke penampungan di atap yang kemudian didistribusikan ke tiap lantai menggunakan sistem downfeed. Yang kedua merupakan air bersih dari sistem distilasi, di mana nantinya air hujan dan air kotor limbah cair atau grey water didaur ulang dan digunakan kembali sebagai air bersih, namun bukan peruntukan konsumsi. Kemudian pengolahan air kotor sendiri, untuk air hujan dan grey water akan dialirkan dari rooftop melalui torong pipa ke instalasi pengolahan air limbah untuk kemudian diproses menjadi air bersih. Sementara untuk black water sendiri atau air limbah padat dari toilet dan lavatory akan dialirkan ke septic tank, kemudian dialirkan ke resapan dan terakhir dialirkan ke saluran pembuangan di depan tapak. Karena di depan tapak terdapat selokan yang berukuran untuk lebar drainasenya sendiri berukuran lebar 2 meter dan kedalamannya 1 meter. Lalu terdapat juga sistem isometri utilitas penangkal petir. Untuk sistem penangkal petir sendiri menggunakan sistem early streamer, sistem elektrostatis yang berbasis kerja early streamer emission, yang buat ini akan menjemput kilatan petir dari tiang-tiang yang berada di atas rumah lift. Lalu setelah petir menyambar ke tiang tersebut, dialirkan ke bawah dan dialirkan ke grounding. Sekian yang dapat saya presentasikan untuk berkas UAS mata kuliah PSSB 5. Terima kasih.